Oke, selamat datang di channel saya, Kristianto Art. Dan pada video kali ini saya akan kasih tahu bagaimana cara pasang kabel stiker double coil untuk subwoofer ini, disambung ke power monoblock atau juga ke power 4 channel ya. Yang khususnya power 4 channel itu mempunyai watt output yang tinggi ya, atau besar. Oke, langsung saja. Cara pertama yang kita akan kasih tahu itu dengan cara paralel atau impedensinya 2 ohm. Jadi di bagian kutub positif ini yang warna merah ini, kita sambungkan kabel ke bagian kutub positif ini yang warna merah. Begitu juga yang warna hitam. Yang warna hitam ini kita sambung ke kutub min ini yang warna hitam ini. Jadi hitam dengan hitam, merah dengan merah. Makanya inilah yang disebut dengan double coil. Jadi double coil ini kita gunakan dengan cara paralel sehingga impedensinya menjadi 2 ohm ya. Dan tenaga yang dihasilkan pula itu sangat besar. Subwoofer ini dapat bekerja dengan baik dan dengan hasil maksimal tentunya. Oke, cara pemasangan kabelnya saya akan kasih tahu ya, seperti ini. Oke, ini dia cara penyambungan kabel seperti ini ya. Kutub plus dengan kutub plus dan kutub min ke kutub yang min ini ya, merah dengan merah, hitam dengan hitam. Tapi di sini saya gunakan kabel yang warna biru untuk kabel positifnya. Jadi saya penyambungannya seperti ini. Karena kawatnya atau serat kawat ini cukup banyak, kalau kita digabungkan secara bersamaan dia tidak mungkin masuk ke lubang coil ini. Jadi saya kaitkan ke serat kawatnya saja agar sama-sama bisa bekerja dengan baik ya. Baru di bagian ini untuk ke power monoblock, ini bagian plusnya, kutub plus, dan ini bagian min, ini ke bagian power monoblock. Jadi ini dinamakan dengan cara paralel atau impedensinya 2 ohm. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara sambung ya kabel ini dengan cara 4 ohm. Jadi kita hanya menggunakan yang ini saja, merah dan hitam, yang sebelahnya kita tidak gunakan ya. Jadi seperti ini kita cabut dulu ya, kita cabut dulu kabel-kabelnya. Oke, jadi seperti ini cara penyambungan ya kabel subwoofer dengan cara 4 ohm. Jadi kita hanya menggunakan coil yang satu ini dinamakan dengan single coil. Jadi dia impedensinya adalah 4 ohm. Selanjutnya kita akan kasih tahu juga cara penyambungan kabel itu dengan cara seri ya, menggunakan double coil. Jadi dia menjadi 8 ohm. Jadi caranya kita cabut dulu kabelnya. Oke, ini dia caranya penyambungan dengan cara ya double coil ini. Kita lakukan dengan cara seri sehingga impedensinya menjadi 8 ohm. Jadi seperti ini ya. Yang kutub min ini yang warna hitam ini,
kita sambungkan ke merah ini ya. Jadi kutub merah ini kita sambungkan dengan kutub hitam ini menggunakan kabel seperti ini, kabel yang warna biru. Baru yang kutub merah ini, kita tarik ke kabel bagian kabel monoblok ya. Jadi merah ini ke positif monoblok ya, ke monoblok, atau juga bisa ke power 4 channel. Ini hitam seperti ini. Yang kutub merah ini kabel warna biru, ini untuk ke power, dan hitam ini untuk ke power. Jadi ada merah dan ada warna hitam. Jadi bagian sebelahnya warna hitam dan warna merah ini kita sambungkan menggunakan kabel, dan dari warna merah ini kita tarik, ini untuk ke power dan ini juga untuk ke power. Jadi dia impedansinya 8 ohm, jadi bisa untuk power 8 channel, power 4 channel ya, power 4 channel dengan impedansi 8 ohm. Jadi kebanyakan power yang wattnya rendah, cara pasang kabel subwoofernya itu seperti ini agar power 4 channel itu tidak cepat panas atau tidak protek. Jadi bisa juga dengan cara 4 ohm tadi, merah dan hitam, ke power 4 channel, atau dengan cara 8 ohm ini yang saya anjurkan, dengan cara seperti ini saja agar power 4 channelnya itu bisa bekerja dengan baik. Dan di bagian LPF power 4 channelnya itu kita setting ke 80 Hz ya. Baru di basicnya di 6 dB, saya kasih di 6 dB ya, seperti ini. Saya kasih lihat, ini yang cara tadi yang pertama 2 ohm ya, 2 ohm. Jadi positif ini ke bagian positif ini, negatif ke negatif. Baru kita tarik kabel positif dan kabel negatif ini ke monoblok. Jadi 2 ohm ini hanya difungsikan untuk ke power monoblok nah, untuk subwoofer yang double coil. Ini secara 2 ohm ke paralel, jadi impedansinya ada 2 ohm. Dan kedua ini dengan cara 4 ohm yang tadi saya sudah kasih tahu bagaimana cara penyambungan 4 ohm. Hanya coil yang sebelahnya saja, ini disebut dengan single coil. Ini bisa ke monoblok atau ke 4 channel ya. Cara ini banyak orang gunakan agar aman, powernya aman dan tidak cepat panas, dan juga tidak protek pada saat kita geber atau dalam volume yang tinggi. Dan ketiga, atau yang barusan kita kasih lihat ini dengan cara kita double coil seri ya, double coil dengan cara seri. Jadi impedansinya menjadi 8 ohm ya. Ini kita kasih tahu bagian kutub negatif, kita hubungkan dengan kutub positif yang ada di sebelahnya. Setelah itu bagian kutub positif ini untuk ke power, dan kutub negatif ini untuk ke power. Saya anjurkan ini digunakan untuk ke power 4 channel, bukan ke power monoblok. Nah, seperti saya sudah bilang tadi, LPF nya di 80 Hz dan di 6 dB ya, 6 dB.
di switchnya kita kasih di 6 dB, jangan di 12 dB. Oke, agar supaya power 4 channel itu awet dan tidak cepat panas, dan juga tidak akan protek nantinya pada saat kita digeber full. Dan terakhir, yang belum banyak orang tahu, ini cara yang saya gunakan sehari-hari dalam subwoofer ini, dan juga saya sambungkan ke power monoblock. Ini cara yang keempat, seperti ini. Jadi bagian kutub positif kita tarik kabel sendiri, kita kasih ke bagian positif power monoblock. Setelahnya itu kita cari positif yang ada di sebelahnya, positif juga ke bagian monoblock, baru negatifnya juga ini ke bagian monoblock, dan negatifnya sebelahnya ke bagian monoblock. Jadi ada 4 kabel, masing-masing ada positif dan negatif. Positifnya untuk ke positif dan negatifnya untuk ke negatif. Dalam power monoblock itu ada 4 buah lubang untuk kita bisa menginput kabel ini. Jadi positif ke bagian positif, negatif ke negatif. Jadi dia jadinya 1 ohm ya. Saya sudah coba, bassnya itu, suara bassnya itu beda sama dengan 2 ohm. Ini lebih bergetar, atau bassnya lebih keluar dan lebih horek ya, lebih horek ya. Saya sangat senang menggunakan cara seperti ini. Jadi walaupun dia memakan banyak kabel, tapi tidak apa-apa, tapi hasilnya sangat memuaskan, asal kita menggunakan power monoblock power class D ya, yang wattnya cukuplah untuk speaker triple magnet seperti ini ya. Saya sarankan untuk speaker subwoofer triple magnet ini jangan digunakan ke power 4 channel, nanti power 4 channelnya itu bisa protek atau tidak mampu angkat subwoofer triple magnet ini. Ada Challenger, ada subwoofer triple magnet ini hanya digunakan untuk power monoblock kelas D ya. Jadi yang tadi saya tunjukkan ini hanya proses atau cara penyambungan kabel atau cara pasang kabel speaker double coil, mulai dari 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm, dan terakhir 1 ohm. Jadi 1 ohm ini sangat gampang. Jadi positif, bagian positifnya kita tarik, kita sambungkan ke power monoblock. Setelah itu bagian negatif ini kita sambungkan ke negatif power monoblock. Sebelahnya juga sama, yang hitam ini kita sambungkan ke power monoblock, dan positif ini kita sambungkan ke power monoblock. Jadi seperti itu. Saya harap bisa mengerti, walaupun hanya penjelasan saja, tapi para pecinta audio yang sudah mengerti tentang audio ini pasti sudah tahu apa maksud dari saya ya, maksud yang sudah saya gambarkan ini. Jadi seperti ini cara penyambungan 1 ohm ya. Saya kasih lihat. Oke, jadi seperti ini. Ini kutub minnya atau yang kabel warna hitam ini ke bagian minus power monoblock ya. Kita masukkan kabelnya ke bagian min. Sebelahnya juga ada kabel plus, kutub yang warna merah ini untuk ke bagian plus monoblock. Ini min, ini plus. Jadi masing-masing kabel. Setelahnya tuh sebelahnya ini ada juga kabel warna hitam dan kabel warna biru. Ini min dan plus. Sama, ini ke bagian plus power monoblock dan ini ke bagian min. Jadi ada 4 buah kabel. 4 buah kabel ini untuk ke monoblock ya. Jadi suara bassnya itu sangat-sangat maksimal, dan bassnya itu sangat-sangat
empuk atau hore biasa orang bilang. Jadi untuk teman-teman yang belum coba cara saya, bisa juga coba, tapi hati-hati juga, kita sesuaikan dengan power monoblock kita. Watt yang hasilkan power monoblock itu cukupnya sampai berapa, jangan kita terlalu memaksakan, karena kita harus sesuaikan dengan subwoofer yang kita gunakan juga, agar nantinya suara yang dihasilkan atau bass yang dikeluarkan itu maksimal dan penggunanya itu merasa puas, seperti itu. Jadi sekian video dari saya ya, dukung terus channel ini, channel saya Christian Toar. Jangan lupa like, komen, lebih pentingnya lagi itu subscribe ya. Di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video yang lainnya ya. Saya juga di sini masih belajar mengenai audio, saya juga belum terlalu pro atau belum terlalu hebat dalam sound system audio mobil ini, tapi saya hanya terus bisa belajar agar nantinya saya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Oke, salam pecinta audio yang ada di tanah air ini. Oke, terima kasih.